Menang atas Sri Lanka 40-0 sekalipun tak memberi dampak, Malaysia tetap tak lolos. Tajikistan kalah 17-0 sekalipun Malaysia tetap tak lolos. Sebab Malaysia duduk di grup yang diisi oleh 5 tim, beda hitungannya dengan grup lain yang hanya 4 tim. Malulah lihat tetangga, sepak bola dia lagi boleh. Kita ada peningkatan, tapi kenyataan ini susah untuk ditelan. Malaysia harus menerima kenyataan pahit dengan dipastikan tersingkir dari babak kualifikasi Piala Asia U20, padahal sebelumnya mereka berhasil mendapatkan kemenangan atas Oman dan menahan imbang Korea Utara. Akan tetapi sangat disayangkan pada pertandingan ketiga melawan Tajikistan yang dinilai pertandingan penting dan menentukan, mereka harus menelan kekalahan. Meskipun ada satu pertandingan terakhir melawan Sri Lanka, sayangnya hasil itu tidak akan dihitung, maka bisa dipastikan Malaysia sudah gagal lolos. Alhasil, kekecewaan fans Malaysia pun tak terbendung lagi, mereka pun mengkritik penampilan Malaysia selama babak kualifikasi Piala Asia U20. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Yang paling penting hasil kemenangan yang dicari, kalau sejauh main cantik tapi bikin kalah tak ada gunanya. Setuju, anak-anak ini bagus dari segi teknikal jauh di atas Tajikistan. Masing-masing bisa pergi jauh, gameplay sangat menarik, tersingkir tapi hasilnya. Itulah kenapa Indonesia ambil pemain keturunan, sebab gaya winger Malaysia dan Indonesia sama. Winger bawa bola sampai terus-menerus, penyelesaian akhir ke laut, sampai menit 60 lari tak henti-henti. Setelah itu sudah jadi lauk. Pada akhirnya pertahanan sampai akhir kebobolan dan kalah. Main seperti mau show off aku si paling hebat kepada dunia ini. Bawa bola tak ingat ada 10 pemain lagi. Gak ada beda emang winger Indonesia dan Malaysia sekarang sudah harus jaga diri di Indonesia. Main seperti itu memang tak akan pergi kemana. Langsung cut for national player, kita yang nonton sakit hati. Menang dengan Sri Lanka 10-0 pun tak dapat masuk Piala Asia. Balik sajalah. Carilah pemain keturunan untuk penyerang. Posisi lain sudah mantap, jangan malas sekali buat kerja, Pam. Senior dengan junior sama saja, setelah itu kan peluang suka cari jalan susah. Tahun lalu begini juga, U23 mau lolos Piala Asia, kalah dengan Thailand, nasib dapat runner-up terbaik. Taktikal sudah oke, tapi keyakinan diri belum sampai tahap yang bisa dibanggakan, menyusahkan diri sendiri, coba lagi tahun depan U23 pula. Inilah masa depan sepak bola Malaysia kalau pakai anak pribumi. Main seperti mau imbang, taktikal futsal dipraktekkan di sepak bola, kiper passing di kotak sendiri, passing-passing kena pressing, hilang bola. Menang atas Sri Lanka 40-0 sekalipun tak memberi dampak, Malaysia tetap tak lolos. Tajikistan kalah 17-0 pun Malaysia tetap tak lolos. Sebab Malaysia duduk di grup yang diisi oleh 5 tim, beda hitungannya dengan grup lain yang hanya 4 tim. Poin bertemu dengan Sri Lanka tidak akan dihitung sebab dia duduk di tangga terakhir grup. Untuk yang dihitung, poin top 2 saja. Sebab ada grup lain hanya ada 4 negara saja. Jadi memang hitungan poin lawan Sri Lanka tak menjanjikan Malaysia lolos. Game ini penentuan sebenarnya. Jadi Malaysia sah tersingkir. Dari semua umur tidak ada yang masuk Piala Asia. Itu sebabnya program naturalisasi dan pemain keturunan perlu diteruskan. Mau tunggu program bibit anak-anak ini, memang kita tak lolos ke Piala Asia. Malulah lihat tetangga, sepak bola dia lagi boleh. Kita ada peningkatan, tapi kenyataan ini susah untuk ditelan. Kelihatannya runner-up grup E tak ada yang lolos, soalnya grup lain poin 6 banyak, plus golnya juga banyak-banyak. Indonesia pun sudah serap pemain keturunan pada tim U20 dan U17, memang impact begitu terasa. Setiap tahun seperti inilah kejadiannya, tak pernah berubah, tak tahu di mana salahnya. Sejarah sepak bola negara sudah lebih 100 tahun, berbagai proyek pembinaan telah dilaksanakan tapi kalah berkepanjangan.